Kalau di kota itu atau di kabupaten bagian pembangunan dengan Bapeda, atau kalau di provinsi Biro Pembangunan dengan Bapeda provinsi. Ini kalau kita diskusi ini, kita harus kembali ke zaman dulu Pak. Gak bisa kita melihat apa yang ada sekarang. Dulu, kalau bahasa kerennya, kita melaksanakan namanya dalam konteks istilah pemerintahan namanya full prefectoral system, itu namanya Pak. Kalau dulu. Kalau sekarang istilah kita dalam ilmu pemerintahan namanya semi prefectoral system. Artinya apa? Dulu otonomi yang kita laksanakan adalah otonomi bertingkat. Maka kita mengenal istilah dati 1, dati 2. Ya Pak ya. Sekarang kita tidak mengenal istilah dati 1, dati 2. Oke. Jadi pada saat dati 1, dati 2 ada namanya perangkat wilayah di daerah yang disebut dengan Setwilda. Sekretariat wilayah, sekretaris wilayah daerah. Ya Pak ya. Biro Pembangunan, bagian pembangunan itu adalah unsur kewilayahan. Untuk mengkoordinasikan pembangunan, baik itu APBN maupun APBD. Baik itu yang di provinsi maupun di kabupaten kotanya. Itu Pak ceritanya Pak. Itu kaitan dengan Biro Pembangunan. Atau di kabupaten kota namanya bagian pembangunan. Oke, ini sebenarnya diskusi yang harus kita kaitkan dengan kisah lama. Ini Pak ya, kaitan dengan pembangunan, Biro Pembangunan. Yang saat ini sisa-sisanya kalau kita itu kan kita sampai Undang-Undang 574 ya Pak ya. Sekarang kita pernah muncul Undang-Undang 22 tahun 99, asli Biro Pembangunan itu sudah tanda kutip nggak eksis lagi ya pada saat itu sempat Pak ya. Muncul lagi Undang-Undang 32, akhirnya mulai Biro Pembangunan muncul lagi, muncul sekarang Undang-Undang 23, muncul lagi. Oke, itu kira-kira demikian. Karena memang Biro Pembangunan ini sebenarnya bukan hanya bukan melihat yang dikerjakan oleh perangkat daerah semestinya, tetapi ya juga yang dikerjakan APBN yang ada di daerah juga harus dilihat Pak. APBN, yaitu dekon. Kalau di kota Makassar mungkin ada dekon-dekonnya. Siapa yang bertanggung jawab dengan dekon dan sebagainya. Karena Bapak kan perangkat daerah. Perangkat daerah Bapak mengendalikan pembangunan perangkat daerah yang ada di kota Makassar. Sedangkan bagian pembangunan selain dia melihat secara umum gelondongan saja, tidak rinciannya, dan melihat juga TP-TP yang ada di kota Makassar. Itu sebenarnya konsep besarnya Pak. Tetapi saya harus minta maaf Bapak kepada Bapak, bahwasanya saya nggak baca juga Permen 56 secara utuh. Saya mohon maaf, mungkin saya belum baca, dan mungkin yang lain-lain saya belum baca Pak ya. Jadi kalau mungkin penjelasan saya ini nggak pas-pas banget, saya mohon maaf. Tetapi saya hanya bisa merespon penjelasan historis pembangunan, Biro Pembangunan dan sebagainya. Karena itu ada kaitan dengan cerita kita yang lalu ketika kita menerapkan Undang-Undang 574. Kita menerapkan full prefectoral system. Perangkat wilayah, pada saat ini Setwilda, ex officio perangkat kepala sekda pada saat itu, dia butuh perangkat-perangkat mengkoordinasikan APBD dan APBN yang ada di daerah. Kira-kira demikian. Mohon maaf keterbatasan saya, Pak Sibli ya, makasih. Saya rasa demikian. Silakan kalau masih ada. Mohon izin Pak dari Kabupaten Sika. Dari Pak. Sika. Dari Kabupaten Sika Pak, NTT. Pak. Sika dari mana? Ya, Sika ya, dari Sika dulu ya. Silakan Sika. Iya. Dari Kabupaten ya, baik, terima kasih Pak Bob. Selamat siang untuk kita semua. Jadi gini Pak Bob, kondisi perubahan RPJMD. Halo, Bapak bisa mendengar? Pak. Halo? Bisa Pak, bisa Pak. Ya baik, jadi dari perubahan RPJMD Kabupaten Sika telah kami lakukan Pak di tahun 2020. Sekarang kami sedang menyusun rancangan akhir RKPD. Tapi dengan kondisi keterbatasan keuangan daerah dari dana transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini DAU dan keterbatasan
PAD kami, Pak. Jadi apakah memungkinkan jika ada program kegiatan yang masuk dalam RKPD, tapi pagu anggarannya nol, termasuk di dalamnya misalnya pokir. Nanti ketika ada pengumuman DAU dan pada saat penyusunan UAPPAS, program-program yang semulanya di RKPD dengan pagu anggaran nol, itu mungkin ada anggarannya, Pak, karena ada ketersediaan dananya. Seperti itu. Jadi kami mengalami kendala ini karena memang karena ada keterbatasan dana yang masuk ke pemerintah, termasuk juga PAD yang kecil, Pak. Mohon arahan. Terima kasih. Bapak, boleh Mbak diulangi pertanyaan Pak? Agak pecah-pecah suara Bapak. Pohon Pak, dikulangi Mbak. Ya, baik Pak. Jadi apakah memungkinkan program kegiatan maupun subkegiatan di dalam RKPD itu tercantum program dan kegiatannya, tapi anggarannya nol, Pak? Karena kami mengalami keterbatasan anggaran, di mana dana transfer dari pemerintah pusat itu masih kecil, belum terlalu besar, dalam hal ini DAU-nya masih kecil, plus PAD kami juga kecil, Pak. Gitu. Jadi kami mengalami keterbatasan anggaran. Karena untuk membiayai kegiatan, program kegiatan yang wajib mengikat misalnya, maupun rutin, itu pun juga kami juga mengalami kesulitan, apalagi kalau ditambah lagi dengan pokir. Apakah memungkinkan masih dengan maju ke RKPD dengan angka nol, tapi kemungkinan jika ada pengumuman DAU, misalnya DAU bertambah dari tahun ini, di tahun 2022 itu bertambah dari tahun 2021, kami akan memasukkan pagu anggarannya itu di KUAPPAS-nya, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak dari Sika, ini pertanyaan juga sangat penting sekali dan sangat mendasar, dan kita harus punya persepsi yang sama kaitan dengan ini, Pak. Apakah mungkin kegiatan atau subkegiatan isinya Rp0? Nah, oke. Bapak, dalam bentuk, kita harus pisahkan dulu Bapak. Pertama, ini Pak. Dokumen di era sekarang Pak ya, karena kita sudah melangkah di 90 dan 50. Kalau dulu saya katakan dengan tegas mungkin. Kalau sekarang saya nggak berani Pak. Oke ya, karena sekarang sudah pendekatannya udah beda. Oke. Jadi saat ini kelihatannya hampir tidak mungkin Pak. Kenapa? Tetapi apakah perangkat daerah, kepala seksi atau bidang mungkin tidak punya anggaran? Dua hal yang berbeda. Kalau dulu program dan struktur itu tumpang tindih, sekarang kan tidak Pak. Ya Pak ya. Dulu bidang A, kabit A wajib punya program. Kepala seksi C wajib punya kegiatan. Sekarang kan satu program bisa dikerjakan rame-rame. Pertanyaannya Pak sekarang, kalau dalam dokumen sekarang kita tidak mengizinkan lagi ada Rp0. Tetapi secara struktur sangat mungkin 0. Dengan catatan kebutuhan suatu bidang anggarannya ada di unsur staf, yaitu sekretaris dinas. Bapak harus bedakan Pak ya, izin ya Pak ya. Dalam dokumen tidak mungkin 0 saat ini, konteks sekarang ini Pak. Konteks sekarang ini enggak. Oke ya. Tetapi dalam strukturnya, kabit-kabit tertentu mungkin saja ada yang Rp0. Dengan catatan seluruh kebutuhan anggaran dia itu ditanggung oleh sekretaris dinas. Kan kalau di organisasi itu ada unsur lini dan unsur staf, ya Pak ya? Ya Pak ya. Unsur lini para kabit kita, unsur staf kita, sekretaris dinas kita. Oke. Sekretaris dinas lah atau unsur staf lah mensupport anggarannya, kebutuhan anggarannya kabit. Itu Pak. Tadi kan Bapak mengatakan di Sika anggarannya kecil Pak Bob. Oke. Jadi kalau di RKPD saran kami tidak 0, tetapi mungkin ada bidang-bidang dengan outcome tertentu punya kewajiban yang rupiahnya 0. Dengan catatan kalau dia 0, maka seluruh kebutuhan dia harus ditanggung oleh sekretaris dinas. Kira-kira demikian Pak jawaban saya. Makasih Pak. Bengkulu Pak. Izin Bengkulu. Izin Pak Bob. Silakan Pak Bengkulu Pak, silakan.
Silakan. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salam. Ya, kami ingin memfinalkan terkait dengan yang IKU sama IKD tadi Pak ya. Kan kita udah bikin cascading nih. Turunannya nanti kan kalau untuk ke sakitnya kan bagian kada kan itu ke PK kada nanti. Ya, bagian OPD itu ke PK OPD nanti sampai ke eselon 3, eselon 4. Nah, kalau yang di IKD itu kan posisi yang Bapak sebut tadi gubernur sebagai kepala daerah sebagai pimpinan otonomi ya. Indikator-indikatornya kan banyak yang ini nih Pak, banyak yang levelnya sebenarnya kalau di kita cascadingkan banyak yang level ada yang eselon 2, ada eselon 3. Nah, saya pengen memastikan saja berarti memang ini persepsinya bahwa tabel 5 ya, tabel 6 dengan tabel 8 ini hal yang berbeda ya. Karena tabel 5, tabel 6 ini kan ini mirip apa cascading lah katakanlah seperti itu ya, alur pikirnya itu. Sedangkan tabel 6 ini kan per aspek nih. Tabel 8 itu kan per aspek, yang IKD itu kan per aspek dan kayaknya top down gitu kan. Ya. Jadi sedangkan levelingnya itu kalau kita levelingkan memang banyak bukan level kada yang di tabel yang untuk IKD-nya. Itu aja. Sebenarnya nggak masalah bagi kami, nggak masalah. Cuma pengen pemahaman aja, persamaan persepsi aja. Itu aja Pak Kok. Setuju Bapak bahwasanya kalau namanya IKU itu kaitan dengan kepala daerah, janji-janji politik dia, itu hasil cascading, diruntun ke atas. Sedangkan kalau kan namanya IKD, wah itu nggak ada kaitan cascading, itu bebas. Silakan kementerian menentukannya, oke? Dan itu diatur dalam Permen 18 dan kalau apa nanti kita lihat tolong Permen 17-nya itu sudah lebih disempurnakan, kira-kira demikian. Jadi memang daerah kalau dia IKU itu Kemenpan, Sakip, iya Pak ya. Kalau IKD LPPD, Kemdagri, kira-kira demikian Pak. Irjen Pak, yang Irjen untuk menilai akhir tahun masa jabatan kayaknya ke bab 8 ya. Bab 8 RPJMD, kan bab 8 RPJMD kan diturunkan ke bab 7 RKPD Pak, tiap tahun. Diturunkan setiap tahun. Itu dia maksudnya. Ya Pak ya? Baik, terima kasih. Pak. Terima kasih. Yuk, lanjut. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Bapak. Sulsel Pak. Sulsel, silakan Sulsel. Ya, makasih Pak Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wisnu. Salam, Pak Dan Wisnu, Pak Wisnu. juga Bapak Ibu sekalian, ya Pak Wisnu, ya Pak Bob. Dan tentunya Pak Direktur, Pak Nyoto. Ya, saya dari Sulawesi Selatan, Bapak Litbangda sedikit ingin minta penegasan dari Bangda terkait dengan acuan di dalam menyusun RKPD 2022. Jadi yang disampaikan sama Pak Bob tadi kepada kami seluruhnya di daerah, itu sudah ditindaklanjuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan ke kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jadi kami sudah lakukan koordinasi, rapat koordinasi untuk meneruskan penyusunan RKPD, ya, meneruskan penyusunan RKPD tentu dengan mengacu kepada aturan yang sudah menggariskan bahwa RKPD jika RPJMD belum ditetapkan maka mengacu kepada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD. Namun, muatan di dalam RKPD tentu sudah disesuaikan dengan RPJMD yang sementara disusun. Itu sudah kami mengambil langkah tepat, ya, dan cepat, ya, karena mengingat kabupaten kota selalu beranggapan bahwa RPJMD ditetapkan dulu, baru kemudian RKPD disusun. Tentu kan tidak beriringan dengan tahapan dan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang kami mungkin minta penegasan dari Bangda bahwa di dalam penyajian dokumen RKPD agar tidak menyebutkan mengacu kepada RPJMD karena ini tentu bertentangan dengan aturan sementara RPJMD belum ditetapkan. Boleh kita menyesuaikan dengan RPJMD yang disusun, namun tidak menyebutkan di dalam RKPD mengacu kepada RPJMD karena dia belum berupa perda. Itu suatu pelanggaran saya kira.
Nah, itu yang kami minta Pak Bob. Nah, kemudian berkaitan lagi dengan RPJMD yang dirubah. Ya, tentu perlakuannya berbeda perubahan RPJMD dengan menyusun RKPD pokok sesuai dengan hasil Pilkada 2020. Untuk yang perubahan, di kami di Sulawesi Selatan masih banyak yang melampaui batas waktu sebenarnya. Namun kalau kita mencermati dengan aturan, ini kan tidak spesifik sebenarnya mengatur tentang perubahan RPJMD khusus untuk batas waktunya. Betul berlaku mutatis mutandis, namun kebijaksanaan tentu lebih besar terkait dengan perubahan RPJMD. Karena RPJMD-nya masih bisa dijadikan acuan. Iya, masih bisa dijadikan acuan. Sehingga mohon juga bagaimana kira-kira kami menyikapi dengan kabupaten kota yang melakukan perubahan RPJMD, sementara masih saat ini melaksanakan tahapan musrembang perubahan RPJMD. Saya kira itu Pak Bob, 2 hal dari kami Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan. Terima kasih kami, seizin Mas Wisnu, saya diminta untuk menjawab juga. Nah, baik Bu, terima kasih Bu masukannya kaitan dengan tanda kutip yang normatif itu jangan disebutkan lah, kira-kira demikian Bu ya, pasal 2-nya. Ya. Ya memang itu ada dilema tersendiri memang, dan ada pertimbangan tersendiri. Kami bisa maklumi pemahaman Ibu, kami bisa terimalah. Itu juga nanti mungkin perenungan kita untuk selanjutnya. Terima kasih Bu. Kaitan dengan daerah yang sedang melakukan musrenbang dan sebagainya, yang sudah arahnya pada RPJMD, khusus untuk tahun 2022, saran kami Bu, dikasih agak kelonggarannya Bu. Terima kasih ya Bu ya, tadi Ibu sudah bahkan sebelum kami menyampaikan sekian jauh, artinya komunikasi Ibu dengan kami dari Kemdagri, dengan Pak Wisnu dan kawan-kawan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya Bu. Dan yang penting bagaimana kita memfasilitasi kabupaten kota kita, hak-hak mereka itu bisa terlaksana dan akuntabilitasnya terjaga. Itu yang penting Bu. Itu yang paling utama yang kami respon. Terima kasih Bu semua atas kerjasamanya Bu, dukungannya Bu. Ya, jadi tambahan satu Pak Bob, maaf, Silakan, Bu. dan Pak Wisnu tentunya. Kami sudah menjadwalkan untuk memfasilitasi RKPD 2022 Kabupaten Kota. Namun kalau berdasarkan aturan seharusnya RKPD Provinsi difasilitasi dulu, baru kami memfasilitasi RKPD Kabupaten Kota. Namun Alhamdulillah kami tadi sudah melihat jadwal untuk Sulawesi Selatan tanggal 7 Juli, sehingga kami siap untuk mengikuti fasilitasi RKPD 2022. Sekira itu Pak Bob, Pak Wisnu ya. Terima kasih Bu ya. Baik. Gunung Kidul Bapak. Jam 11:30 Jakarta. Masih ada lagi? Dari Gunung Kidul Bapak. Gunung Kidul, silakan. Ya, terima kasih Bapak Direktur dan Pak Bob. Langsung saja Pak Bob. Dengan adanya Permendagri pedoman penyusunan RKPD tahun 2022, ini berkaca dari pengalaman tahun 2021, pedoman penyusunan RKPD tahun 2021, mungkin ini semacam permohonan Bapak. Pengalaman RKPD tahun 2021, sebenarnya kita sudah menyusun RKPD sesuai dengan pedoman penyusunan RKPD tahun 2021, tetapi dengan adanya regulasi, di antara lain dengan adanya PMK nomor 17 tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan, itu membuat perubahan yang luar biasa dari APBD, yang itu tentunya akan disesuaikan di RKPD 2021. Karena di Permen Menteri Keuangan itu merubah struktur perencanaan dan penganggaran, karena di situ ada amanah-amanah wajib yang untuk penanganan COVID, misalnya 25% untuk pemulihan ekonomi, kemudian dari 25% itu ada pengaturan-pengaturan yang lebih detail, kemudian juga pengaturan detail untuk penanganan COVID, antara lain adalah dukungan untuk vaksinasi. Nah, permohonan kami, tentunya kami mengaturkan permohonan pada Bapak
nanti pada saat tahun 2022 itu tidak terulang lagi, sehingga RKPD dan APBD yang baru saja ditetapkan kemudian berubah strukturnya, karena di 2021 ini refocusingnya itu di belanja program kegiatan, Bapak. Berbeda ketika di tahun 2020 langsung dimasukkan ke BTT. Nah, yang di tahun 2021 itu program kegiatan direfocusing pada program kegiatan di OPD, sehingga antara APBD tahun 2021 dengan RKPD tahun 2021 itu sudah banyak berubah. Karena dengan adanya PMK 17. Nah, yang tahun 2022 kami mohon mudah-mudahan di pedoman ini nanti sudah detail, sehingga anggaran untuk penanganan COVID, meskipun di sini sudah disebutkan secara umum, barangkali nanti kami bisa diberikan arahan-arahan yang lebih detail, sehingga proses refocusing seandainya nanti di tahun 2022 itu masih ada, dan harapan kami tidak ada lagi refocusing karena semua sudah tertampung di RKPD. Dengan adanya penyusunan RKPD tahun 2022 itu kami tidak akan merubah-rubah lagi di APBD, sehingga di RKPD perubahan kami tinggal menyesuaikan pergeseran refocusing ke dalam RKPD perubahan. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang jelas kami mohon maaf kalau selama tahun 2021 mungkin ada penyusunan RKPD maupun ke APBD 21 termasuk perubahannya jadi merepotkan Bapak. Kami mohon maaf, tapi kita mungkin sama-sama tahu dinamika yang ada terjadi, COVID dan sebagainya ini memang merepotkan, termasuk juga mungkin ada kaitan dengan perubahan kebijakan yang disesuaikan, itu juga merepotkan Pemda, kami mohon maaf untuk itu. Tapi yakinlah ke depan kami coba memberi kebijakan-kebijakan yang mempermudah daerah. Contohnya di tahun ini kita sudah tidak ada lagi acara pemetaan. Kami mau menolong daerah supaya daerah dalam menyelesaikan tugas-tugasnya pada saat ini dokumen perencanaan itu jauh lebih mudah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kami tetap menerima kritikan dan kami juga mari kita berharap bersama tahun 2022 apa yang kita rencanakan betul-betul bisa kita anggarkan dan kita laksanakan tanpa ada pandemi COVID seperti yang kita alami selama 2 tahun ini. Terima kasih Bapak. Silakan kalau ada yang lain kalau ada kita mau akhiri nih Pak. Silakan kalau masih ada. Masih ada. Habis ya. Simalungun sama Karo. Ya Bang, silakan Bang. Bang Sianturi, silakan. Terima kasih untuk Pak Bob dari Kemendagri, kesempatan yang diberikan kepada Karo. Rapat Pak. Terkait Kemendagri, Mendagri 0503708 di mana program kegiatan dan subkegiatan tidak dilengkapi dengan indikator kinerja yang membuat kabupaten kota menetapkan indikator kinerja masing-masing, baik program kegiatan dan subkegiatan itu. Hal ini berdampak akan ada perbedaan antara kabupaten kota dalam menetapkan indikator program kegiatan dan subkegiatan tersebut, Pak. Jadi bagaimana menyikapinya atau membuat indikator program kegiatan dan subkegiatan yang kami susun ini tepat gitu Pak. Itu yang mau kami tanya. Terus terkait dengan Permendagri 17 2021 itu di lampiran ada indikator. Indikator ini akan dimasukkan ke indikator tujuan atau indikator sasaran atau indikator program. Mohon penjelasan buat kami Pak. Terus yang terakhir untuk RKPD, apakah RKPD yang di entry ke SIPD wajib berbasis SSH atau bisa nanti di KUA PPAS di RK apa ke depan atau penganggaran gitu. Itu aja pertanyaannya Pak, ada 3, terima kasih. Baik, terima kasih ini. Ini pasti atas perintah Bang Sianturi nih. Baik. Pertama, memang kalau saat ini kita Pemda diberi keleluasaan menentukan kinerja dan indikator setiap subkegiatan, kegiatan maupun program masing-masing. Masih longgar, silakan.
Tetapi dengan catatan semua kinerja yang kita lakukan dalam kegiatan maupun program itu mengarah pada kinerja indikator urusan yang ada di Permen 17. Mengarah Ada di Permen 17 itu kinerja dinas masing-masing, kasarnya begitulah. Bukan di bawah, level bawah, tapi mengarah kepada ke sana. Jadi, kalaupun ada keragaman antar daerah, kami juga sudah menyadarinya. Kita mari sama-sama mensupport kerjasama supaya ke depan kita punya tanda kutip kinerja dan indikator perurusan subkegiatan dan masing-masing se-Indonesia nasional nanti. Tapi sementara waktu biarlah kondisi yang ada sekarang ini kita lakonin, baru pemerintahan harus tetap berjalan dengan catatan semua mengarah pada kinerja perurusan yang ada di lampiran Permen 17. Itu Bu yang kami respon. Kaitan kedua, pertanyaan dengan kinerja urusan yang ada di Permen 17 itu jatuhnya itu cocoknya di minimal sasarannya perangkat daerah, bukan di program kegiatan. Minimal di perangkat sasarannya perangkat daerah, bukan di kegiatan ataupun di program. Indikator yang cocok. Oke. Terakhir, kaitan dengan apa? Apa tadi? Apa Bu? Kaitan dengan apa Bu? Hanya pertanyaan SSA Pak. SSA. Kementerian apa Pak? Ke SIPD Input ya. Ya input atau enggak gitu. gimana? Berbasis SSH atau bisa enggak Pak? Nanti di penganggaran aja SSH-nya gitu. Aduh, kalau yang itu nanti ada pejabat yang bertanggung jawab ya Bu ya, menjawab ya Bu ya, bukan saya menjawab ya Bu ya. Nanti kita tunggu dari Pusdatin. Sebentar Bu ya. Oke Bu. Baik. Kita tunggu sebentar dari Pusdatin ya Bu ya, akan menjawabnya Bu. Oke, yang bertanggung jawab untuk itu. Silakan kalau sudah habis dari apa? Dari Simalungun. Terakhir, Simalungun. Simalungun habis tidak apa? Tidak juga. Terakhir Bandung. Silakan Bandung, Kabupaten Bandung. Halmahera Tengah Pak Bob. Silakan Kang Anjar. Wabarakatuh. Salam Kang Anjar. Assalamualaikum Pak, saya Adam dari Bapeda. Oh, Adam. Mohon izin Pak mengenai menanyakan perihal mekanisme pengusulan hibah bansos di dalam SIPD itu seperti apa ya Pak? Apakah melalui pembangunan atau keuangan nanti pada saat KUHPPS? Mengingat hibah bansos di sini kita harus merinci sampai dengan belanja hibah dan bansos, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mohon arahannya Pak. Bapak ulangi Pak, suaranya Pak belum jelas Pak. Coba ulangi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon arahan Pak mengenai mekanisme hibah bansos di dalam SIPD. Apakah itu melalui informasi pembangunan atau melalui informasi keuangan daerah nantinya pada saat KUHPPS, mengingat hibah bansos sendiri itu dirinci nantinya hingga belanja hibah dan belanja bansos, seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, makasih Pak Anjar ya. Pertama, nanti yang clear-nya akan dijawab oleh teman-teman dari Pusdatin ya. Kang Dadang. Assalamualaikum Kang Dadang. Oke, Kang Dadang. Nonton. Pertama, sebenarnya yang paling pas menjawab itu nanti teman-teman Pusdatin ya. Sebentar akan kami undang lagi. Coba kami undang sebentar Pak ya. Yang jelas kita sama-sama tahu lah. Namanya hibah bansos sekarang kan sudah tidak BTL lagi ya. Semua sudah tanda kutip sudah belanja ada kinerja lah, semua belanja langsung lah, semua ada di subkegiatan dan sebagainya, sudah dimasukkan di situ. Logika saya sih itu semestinya ke pembangunan, tetapi saya nggak berani menjawab itu secara clear, harus teman-teman Pusdatin yang menjawab, kira-kira demikian. Jadi sebentar ya Pak ya, akan ada teman-teman Pusdatin yang akan menjawab untuk itu. Sebentar Pak, oke. Silakan dari Simalungun, kalau seandainya nggak ada lagi, kita akan minta dari teman Pusdatin. Halmahera Tengah Pak. Kota Bau-Bau. Halmahera Tengah. Mana, di mana? Halmahera Tengah, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba Pusdatinnya. Pak Bob, ini terkait dengan dokumen RKPD. Ini kan harus sinkron dengan PPPHS. Kemudian RKPD ini
kan hasil dari musrenbang. Begitu banyak usulan-usulan dari kecamatan. Apakah semua harus diinput di RKPD? Kemudian di KUA PPAS juga memang harus sama ya. Karena pengalaman kami, kadang yang di RKPD itu sesuai dengan kita punya pagu anggaran yang dari pusat. Jadi dengan keterbatasan anggaran, kadang dokumen RKPD, usulan-usulan yang di RKPD, kita tidak bawa lagi ke KUA PPAS. Jadi mohon penjelasan Pak Bob. Makasih. Baik Bapak. Pertama, kami mau kita supaya juga persepsi yang sama nih sebagai semua daerah. Pertama, RKPD adalah dokumen perencanaan tertinggi setiap tahunnya. Puncaknya adalah RKPD. Itulah yang hasil rencana daerah. Tetapi karena kita tadi sudah sama-sama, saya berkali-kali menyampaikan, di daerah penyelenggara pemerintah kita ada DPRD, maka ada PPAS di daerah. Di PPAS kita tidak ada mekanisme namanya pokir lagi, ada pendekatannya adalah pendekatan teknokrat. Maka apa yang direncanakan itulah yang dibahas di PPAS. Kalau nggak direncanakan di RKPD berarti nggak dibahas di PPAS, kecuali ada kebutuhan mendesak dengan pendekatan teknokrat. Ada perlu penambahan output baru untuk pencapaian outcome, maka bolehlah tambah kegiatan baru atau subkegiatan baru. Itu yang bisa di PPAS, Pak. Atau karena anggarannya kurang, ada penghapusan kegiatan atau subkegiatan, itu di PPAS, Pak. Dengan catatan tidak mengganggu pencapaian outcome. Itu Pak yang bisa dijaga. Oke. Itu namanya pendekatan teknokrat, Pak, yang ada di PPAS. Jadi antara perencanaan di RKPD dengan yang ada di PPAS yang merupakan bridging atau jembatan menuju dokumen anggaran APBD itu harus sinkron, Pak. Konsisten. Yang disebut konsistennya apa, Pak? Outcome-nya. Outcome-nya dijaga, Pak. Kalau rupiah bisa saja berubah. Bisa berubah, Pak. Rupiah per kegiatan maupun subkegiatan maupun per program. Bisa berubah karena kita tidak ada. Terlalu banyak dinamikanya, Pak. Nggak ada masalah. Yang dijaga adalah konsistensi outcome-nya, Pak. Gini, Pak. Itu, Pak. Karena konsistensi outcome lah yang akan berkontribusi ke bab 7 RKPD maupun bab 8 RPJMD. Yang dipertanggungjawabkan kepala daerah itu adalah bab 8 RPJMD atau bab 7 RKPD. Kalau provinsi, kalau di kabupaten kota, bab 6 RKPD. Itu, Pak. Sedangkan kalau program kegiatan, itu tanggung jawabnya perangkat daerah pelaksana, Pak. Kepala daerah itu bertanggung jawab kepada bab 6 di RKPD Bapak. Itu, Pak. Jadi yang kita jaga, kalaupun mau penambahan kegiatan untuk pencapaian outcome yang ada di outcome-nya, atau pengurangan kegiatan, jaga outcome-nya. Kira-kira demikian, Pak. Jadi di situ, Pak. Yang disebut konsisten antara perencanaan dan RKP PPS, kira-kira demikian maknanya, Pak. Kira-kira demikian yang bisa saya respon kepada Bapak dari Halmahera Tengah. Terima kasih, Pak. Mohon maaf atas pesan kami. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sudah jam 12. Lagi, Pak. Kabupaten Tuban, Pak. Masih ada lagi, Pak. Kabupaten Tuban. Iya, silakan. Dari Tuban. Ini karena saya wilayah Jawa Bali, saya agak KKN sedikit wilayah Jawa Bali. Silakan, Tuban. Tuban, Jawa Timur, Pak. Iya, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bob. Jadi singkat saja dari kami, perlu kami sampaikan bahwa untuk pilkada serentak, termasuk di Kabupaten Tuban, sampai saat ini bupati terpilih kan belum dilantik. Jadi jadwal pelantikan kira-kira minggu ketiga bulan Juni. Oleh karenanya dokumen ranwal RPJMD kami ini belum ada, Pak. Sementara rencana penyesuaian SOTK sesuai dengan Permen 90 tahun 2020 saat ini sedang dibahas di DPRD. Nah, kaitannya tersebut, Pak, kami mohon arahan apakah untuk asumsi-asumsi terkait dengan dokumen ranwal RPJMD
termasuk juga asumsi penyesuaian SUTK, apakah boleh kita gunakan untuk RKPD tahun 2022. Barangkali itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kasus seperti Bapak itu sudah diatur dalam Permen Dagri 17-nya itu pasal 8. Bapak lihat di pasal 8, Pak. Ada mengevaluasi RPJMD periode sebelumnya, mengevaluasi RKPD tahun sebelumnya, mengevaluasi Renstra tahun sebelumnya. Itu pun sudah saya jelaskan dalam penjabaran tadi Pak, ada di slide keberapa? Slide ke sekian belas tadi ada Pak, ada Pak. Jadi Bapak paling nanti POM 1, kalau Bapak lihat POM 1, mungkin Bapak langsung ke kolom 5. Mungkin itu aja Pak, nggak ada perlu melihat kolom 2 sampai 4 Bapak nggak usah gunakan, nggak bisa isi. Itu aja Pak, beda Bapak dengan daerah yang lain. Seperti kasus Jambi dan Kalsel, kira-kira demikian Pak. Jadi, tapi itu hanya sedikit sih, kayak kasus Tuban yang pelantikan bulan Juni itu sedikit itu. Hanya berapa kabupaten kota se-Indonesia. Kira-kira demikian Pak. Pak kapan? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Semua kita sudah banyak diskusi ya, panjang kali lebar sama dengan luas, kali tinggi sama dengan volume. Sudah semua kita bahas Pak ya. Dan harapan kami diskusi kita hari ini setidaknya akan membangun persepsi yang sama. Sudah jelas, karena penjelasan sudah sedemikian rupa, semestinya terbangunlah persepsi yang sama. Sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban kita penyelesaian RKPD tahun 2022 dengan baik, lancar, dan berakuntabilitas tinggi. Kira-kira demikian. Bapak Ibu sekalian, poin yang ingin kami tekankan terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, acara konsolidasi penyusunan RKPD tahun 2022 adalah kepada seluruh Pemda untuk tidak ragu menyelesaikan RKPD, perkada RKPD-nya tahun 2022, di mana provinsi batas terakhir tanggal 30 Juni, kabupaten kota awal minggu pertama Juli. Itu kita akan melaksanakan fasilitasi tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 melalui Zoom dengan catatan Bapak Ibu sekalian dari provinsi untuk mengirim segala persyaratan yang diatur dalam Permendagri 17 terkait dengan fasilitasi RKPD paling lambat tanggal 3 Juni 2021. Kami tunggu. Jadi setiap hari kami akan menjadwalkan per wilayah masing-masing, setiap hari ada 2 provinsi. Pagi dan sore kita manfaatkan, kita jaga kesehatan kita, sehingga fasilitasi ini tidak mengganggu kesehatan kita, jadi cukup 1 hari hanya 2 provinsi. Saya rasa demikian, selanjutnya mungkin ada mau disampaikan oleh Mas Wisnu, sebelum saya serahkan ke Pak Direktur, Bu Sondang, Pak Warsito, Pak Imam, Pak Dimas, nggak ada? Oke. Baik Bapak sekalian, mungkin demikian acara diskusi kita yang sudah kita laksanakan dari tadi pagi. Pusdatin Pak, pusdatinnya belum Pak. Baik sebentar Pak. Baik. Kita mau tanya dulu Pak ya, sebentar. Pusdatin, silakan Pusdatin mau merespon, silakan Pusdatin. Pusdatin. Baik, selamat pagi. Mohon izin, apakah terdengar suara kami? Silakan Mas, silakan. Baik, mohon izin Pak Direktur, mohon izin Pak Bob, jajaran pimpinan di Dijen Bina Bangda. Terkait dengan pertanyaan tadi disampaikan terkait dengan penyusunan standar harga di dalam sistem. Jadi di dalam sistem informasi pemerintah daerah, tentu saja ketika nanti ketika penyusunan ataupun penginputan jadwal di tahapan perencanaan, di mana nantinya ketika membuat tahapan perencanaan oleh TAPD Bapeda, itu nanti dalam pengaturan jadwal memang terdapat di sistem menyediakan 2 mekanisme dalam penyusunan RKPD ke dalam sistem. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan rincian belanja, yang kedua adalah tidak menggunakan rincian belanja. Tentu saja ini terkait dengan standarisasi harga satuan
bahwa nanti untuk daerah masing-masing dengan standar harga yang diupload melalui akun standar harga itu menyiapkan yang namanya standar harga yang terdiri dari SSH, SBU, ASB, dan HSPK. Nah, apakah itu nanti semua sudah terakomodir? Oleh karena itu, di sistem menyediakan mekanisme menggunakan rincian belanja dan tidak menggunakan rincian belanja. Artinya kalau misalkan tadi ditanyakan, Pak, bagaimana ketika kami menyusun standar harga itu nanti di tahapan penganggaran, maka silakan saja Bapak Ibu sekalian apabila nanti untuk penyusunan standar harga di tahapan penganggaran, di mana nantinya terkait dengan standar harga tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar dalam menyusun RKA ataupun belanja di masing-masing daerah. Tentu saja nanti hanya melalui salah satu pintu yang namanya standar harga itu dikelola oleh admin standar harga. Jadi silakan nanti apabila Bapak Ibu sekalian ingin menginputkan menyusun standar harga tersebut untuk digunakan ketika tahapan penganggaran di tahapan penginputan RKA, itu nanti silakan di sistem sudah dapat menyediakan standar harga, walaupun penginputannya itu dimulai dari sekarang di tahapan perencanaan itu bisa dilakukan, sehingga nanti ketika penganggaran dibuka maka nanti seluruh SKPD melalui akun masing-masing menginputkan rencana belanja menggunakan standar harga yang sudah diupload oleh admin standar harga tersebut, seperti itu. Apakah sudah cukup? Terkait hibah bansos, Pak. Silakan masalah hibah bansos, Mas. Silakan, Mas. Udah. Juga terkait review API, Pak. Izin menjawab Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu di Bapeda seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia. Izin Bapak Ibu, kalau untuk hibah bansos juga bisa didaftarkan penerimanya lembaga atau individu, bisa didaftarkan lewat SIPD Bapak Ibu. Seperti biasa bisa langsung kita masuk ke dalam homepage SIPD, nanti ada di kanan atas, nanti ada tampilan untuk pendaftaran, tinggal diklik di situ. Nanti tinggal masukkan data-data dari penerima hibah bansos tersebut, baik individu maupun lembaga, Kalau individu, unikinya atau pembedanya adalah NIK, sedangkan untuk lembaga adalah NPWP, Bapak Ibu. Legitimasinya juga harus dilengkapi. Penerima hibah bansos yang bisa menerima setiap tahun. Setiap tahun itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, artinya terkait dengan seluruh akun di dalam SIPD itu kan nanti semuanya dibuatkan oleh user super admin, yaitu admin sekretaris daerah. Ini berbeda terkait dengan hibah bansos, nantinya dapat mendaftarkan diri selaku lembaga, individu ataupun kelompok dalam sistem di menu dashboard utama, di menu registrasi atau pendaftaran, di mana form-form tersebut sudah kami sediakan di sistem, sehingga nanti untuk pendaftaran hibah bansos dapat dilakukan di dashboard utama di SIPD dengan memenuhi seluruh inputan form yang sudah disediakan. Otomatis nanti setelah mendaftar itu nanti terdapat verifikasi oleh Bapeda apakah calon penerima hibah bansos yang mendaftarkan diri dalam sistem itu bisa di-approve untuk dijadikan akun pengusul hibah bansos. Tentu saja disiapkan terlebih dahulu nantinya terkait dengan kamus usulan, di mana kamus usulan tersebut itu nanti disiapkan nanti terkait dengan usulan ataupun pengusul yang ingin melakukan usulan hibah bansos itu nanti berdasarkan dengan kamus usulan dan penjadwalan yang sudah diatur oleh Bapeda. Jadi sepenuhnya nanti silakan Bapeda dapat melakukan pengaturan hal tersebut untuk pengaturan hibah bansos ke dalam sistem. Kami di sistem sudah menyediakan form-form beserta dengan alur proses bisnis yang mengakomodir hibah bansos tersebut untuk masuk ke dalam SKPD tujuan, seperti itu. Izin Pak Bob bertanya ke Pusdatin langsung, Pak. Izin Pak Bob tanya ke Pusdatin. Mohon izin Pak, bertanya ke Pusdatin langsung, Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, makasih Pak. Akhirnya bisa ketemu lagi sama orang-orang Pusdatin ini. Walaupun ditelepon berapa kali nggak bisa menjawab. Makasih Pak. Ya, saya mau nanya Pak.
ini terkait mekanisme penginputan hibah. Mekanisme penginputan hibah itu kan melalui mekanisme usulan masyarakat kalau di SIPD. Sementara usulan masyarakat itu hanya bisa dibuka sampai pada saat musrembang pelaksanaannya. Itu menurut aturan dari PP 45 ya tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, yang kami tanyakan Pak dari Pusdatin, apakah masih memungkinkan, mungkin juga sekaligus dari Pak Bob dari Bangda, apakah masih memungkinkan melakukan penginputan hibah bansos walaupun kami sudah selesai musrembang? Artinya, kalau dari kaidah sistem, kami tidak mengetahui, Pak, apakah ini masih memungkinkan. Karena kalau dari kaidah regulasi, seluruh usulan masyarakat, apakah dalam bentuk hibah atau bantuan keuangan, itu dibicarakan peak-nya atau puncaknya itu di musrembang. Di-approve atau tidak masuk di dalam rancangan RKPD. Sebab kalau setelah musrembang, ini status usulan masyarakat terkait hibah bansos, ini statusnya apa? Kalau kami lihat di mekanisme atau proses bisnisnya di sistem, kalau mekanisme top down dari SKPD langsung yang memasukkan ke dalam sistem, tetap harus menunjuk akun. Sementara apakah tidak melanggar regulasi, Pak? Kalau akun itu kami buat, usulan hibah itu dibuat setelah proses musrembang. Karena kalau sistem yang ada sekarang, mekanismenya hibah itu sudah harus masuk di RKPD. Tidak bisa lagi nanti ujuk-ujuk masuk di gua PPS. Demikian barangkali Pak. Makasih. Silakan Mas, dijawab Mas, silakan Mas dari Pusdatin. Izin menjawab Pak, secara sistem sesuai dengan sistem ini Pak, sistem ini sangat fleksibel Pak, sangat lentur lah Pak. Jadwal bisa dibuka, bisa ditutup sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemda Pak. Tapi saat membuka jadwal, saat menutup jadwal, sebaiknya disesuaikan dengan peraturan yang sudah ada atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Bina Bangda Pak. Itu mungkin yang perlu diperhatikan Pak. Izin Pak, mungkin seperti itu Pak. Jadi begini, Bapak sekalian, teman-teman, supaya kita juga satu bahasa. Dulu, zaman belajar tidak langsung, namanya hibah, bansos, puncaknya di PPAS. Ada mekanisme verifikasi dan sebagainya. Sedangkan sekarang, setelah kita berlaku dalam PP 12, kita tahu tidak ada lagi istilah belanja langsung, belanja tidak langsung. Dan kita memasukkan hibah bansos kepada subkegiatan, artinya harus ada kinerjanya dan sebagainya. Dan harus artinya masuk ke dalam RKPD. Oleh karena itu, bagi kami, saran kami ini, saya belum bisa memastikan regulasi baru terkait dengan hibah bansos ya, tapi pemahaman kami, setidaknya kami dari Ditjen Bangda menyarankan, hibah bansos masuk dalam RKPD berarti harus selesai pada RKPD. Kalaupun nanti ada penambahan hibah bansos, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ada penambahan kegiatan ataupun subkegiatan kaitan dengan hibah bansos, itu pendekatan teknokrat, tidak pendekatan politik, pokir dan sebagainya. Itu poin yang kami tekankan berkali-kali Bapak sekalian dari Ditjen Bangda. Kenapa? Karena kita jaga akuntabilitas. Jadi selesainya sebelum semua di RKPD, tidak di luar RKPD. Itu poin yang ingin kami tekankan. Kalau memang kita konsisten menerapkan PP 12. Oleh karena itu, saran kami kepada teman-teman, kalau dikasih pun kelonggaran harus dituntaskan di RKPD. Kalau kita menjaga konsistensi PP 12 itu sendiri. Kira-kira demikian, Pak, Bapak Ibu sekalian, saran kami terhadap. Mohon izin Pak Bob, mohon izin Pak. Silakan, kami hanya ingin penegasan saja Pak, bahwa apakah masih memungkinkan untuk kami membuka jadwal pengusulan hibah dan bansos sementara musrembang sudah selesai? Artinya, saran kami tidak Pak. RKPD. Saran kami tidak Pak. Kami dari Bangda tidak merekomendasikan Pak. Oke. Berarti mohon izin solusinya Pak, kira-kira. Apakah kemudian kalau ada usulan bansos atau hibah atau bantuan keuangan sebelum RKPD ditetapkan pada saat musrembang sudah selesai, artinya pada tahap rancangan sampai rancangan akhir,
apakah memungkinkan mekanisme itu untuk di-input ke dalam SIPD secara top down, Pak, dari perangkat daerahnya langsung yang menginput. Kami butuh ketegasan saja, Pak. Sepanjang verifikasi oleh perangkat daerah yang akan melakukan hibah, kami rasa tidak ada masalah, Pak. Oke ya, berarti kami berpegang kepada statement Bapak bahwa penginputan hibah masih dimungkinkan sekalipun tahap usulan masyarakat untuk hibah sudah ditutup. Itu aja, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Tunggu, Bapak klarifikasi lagi. Usulannya gimana maksud Bapak? Begini, Pak, mungkin Bapak harus klarifikasi ke teman-teman Pusdatin dulu, karena proses bisnis di dalam SIPD itu, usulan masyarakat atau usulan hibah dan bansos itu masuk dalam satu lingkaran, satu pintu usulan masyarakat, Pak. Usulan hibah itu, bansos, usulan hibah dan bansos masuk satu pintu melalui usulan masyarakat. Proses bisnisnya satu, Pak, bukan melalui mekanisme top down langsung. Artinya, sejalan dengan penjelasan dari teman-teman dari Pusdatin tadi bahwa si penerima bansos atau hibah atau bantuan keuangan harus membuat akun terlebih dahulu. Itu proses bisnis di SIPD. Saya kira mungkin kita harus memahami dulu proses bisnis menginput di SIPD terkait hibah bansos, baru kita diskusi, Pak, terkait ini. Karena kami terus terang ada ambigu, Pak, terkait mekanisme ini. Kami jalankan mekanisme sesuai proses bisnis SIPD, tapi melanggar kaidah regulasi. Tapi kalau kami jalankan kaidah regulasi, berarti kami menutup pintu untuk hibah bansos diinput setelah musrembang selesai, walaupun ada titipan dari kepala daerah dan sebagainya, sebelum penetapan RKPD. Demikian, Pak. Ketegasan saja yang kami butuhkan, Pak. Terima kasih Pak Sibli ya. Baik, teman-teman dari Pusdatin, mohon diklarifikasi kaitan dengan yang tadi kami sebutkan. Kami dari Ditjen Bangda, karena kita ada aturan baru PP 12. Ini kan ada PP 12. Mohon sekali nanti kita supaya ini jangan jadi bumerang bagi kita, teman-teman Pemda kasihan juga. Nanti kasihan teman-teman Pemda jadi korban. Padahal sebenarnya tidak ada kesengajaan mungkin. Pertama, di PP 12 itu sudah tidak mengenal istilah belanja langsung, belanja tidak langsung. Oke, jadi ini teman-teman KUDA ini terkait sekali ini sebenarnya, teman-teman KUDA. Oke, ya, kalau dulu hibah, peraturan hibah bansos itu puncaknya di PPAS, bukan di RKPD. Maka kami sekalipun tidak pernah mengurusi hibah bansos sampai tahun 2020, kami tidak mengurusin. 2021 nggak kami urusin. Tahun ini kita sudah tanda kutip menerapkan PP 12 sedemikian rupa, hibah bansos sudah menjadi subkegiatan. Oke. Begitu dia masuk subkegiatan berarti masuk di RKPD. Itu bahasa terangnya. Sekarang mohon sekali, saya nggak tahu masalah mekanisme aplikasi ini yang disampaikan oleh Pak Sibli tadi, supaya ini jangan jadi bumerang. Mohon ini diklarifikasi nanti sedemikian rupa. Kalaupun nggak bisa hari ini, Bapak sekalian, mungkin saja ada hambatan teknis atau kalian teman-teman dari Pusdatin butuh kepastian. Ini kalau boleh menjadi perhatian bersama supaya ini tidak menjadi kebingungan bagi teman-teman daerah, sumber kebingungan. Kira-kira demikian, Pak ya. Jadi kita akan coba teman-teman dari Pusdatin menjadi komandannya, kita diskusi kapan supaya ini jangan menimbulkan kebingungan bagi daerah kaitan dengan hibah bansos. Kalau memang hari ini belum bisa diklarifikasi secara tegas. Kira-kira demikian. Izin Pak Bob, boleh tanya sedikit? Bapak, boleh Pak ya? Dari Pusdatin. Silakan. Izin Pak. Sebentar Pak, dari Pusdatin dulu Pak. Izin menambahkan Pak, seperti yang kami klarifikasi sebelumnya Pak, bahwa jadwal itu bisa dibuka, bisa ditutup Pak, tergantung kebijakan Pemda masing-masing Pak. Itu nanti jadwal aspirasi masyarakat itu bisa dikunci, Bapak kunci pada saat musrembang. Itu bisa Bapak buka lagi Pak, pada saat sebelum penetapan RKPD. Itu bisa dibuka jadwal aspirasi masyarakat Pak. Itu tergantung dari kebijakan Pemda masing-masing Pak. Tapi sesuai dengan peraturan yang tadi Pak Bob bilang, itu harus dijalankan Pak sesuai peraturan Pak. Jangan sampai keluar dari peraturan yang sudah ada Pak. Seperti itu Pak. Justru itu Pak, mohon izin Pak, saya langsung Pak. Mohon izin Pak Bob, saya langsung. Mohon izin Pak, jadi justru itu yang kami tanyakan Pak. Tadi, dari kaidah regulasi kan sudah kami katakan tadi bahwa tidak memungkinkan untuk adanya usulan masyarakat, kami buka lagi setelah musrembang dari kaidah regulasi perencanaan Pak.
Nah, kenapa kemudian yang kami tanyakan, apakah sekarang kalau misalnya ada hibah bansos, kan kami mengatakan kami butuh ketegasan, Pak. Pada saat selesai musrembang masih memungkinkan tidak kami buka jadwal usulan. Kalau persoalan buka tutup kan kami, Pak, sebagai admin atau TAPD perencanaan menurut definisi dari teman-teman dari Pusdatin. TAPD perencanaan lah, meskipun regulasinya nggak ada, Pak. Ya, kami bisa buka tutup. Kami bisa buka tutup, tapi kami menghindari buka tutup itu karena kami tahu aturan, Pak. Mungkin ini Pak Bob bisa dikonfirmasikan, Pak, bahwa usulan masyarakat itu closingnya pada saat musrembang. Setelah musrembang nggak ada lagi usulan masyarakat. Puncaknya usulan masyarakat ini di musrembang. Nah, kalau hibah ini disandingkan dengan musrembang, usulan masyarakat, maka idealnya dia harus masuk sebelum musrembang. Pertanyaan kami jelas tadi, Pak. Apakah memungkinkan hibah itu masuk setelah musrembang? Bukan asal kami buka atau kami tutup aja jadwal. Kami bisa buka tutup, tapi kami takut melanggar kaidah regulasi, Pak. Itu, Pak, clear, Pak, seperti itu pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, Pak Sibli, ya sudah jelas ini. Saya jujur aja baru tahu kalau seandainya aplikasi itu diberi keleluasan bagi daerah. Itu kesimpulannya ya, Pak, dari teman-teman Pusdatin ya. Ya, teman-teman Pusdatin kira-kira demikian ya. Oke. Oleh karena itu, bagi seluruh daerah kita konsisten, kita ikuti regulasi bahwasanya usulan masyarakat itu puncak terakhir adalah musrembang. Jadi kita tidak menerima lagi usulan-usulan setelah musrembang. Itu kesepakatan kita sementara waktu untuk menjaga akuntabilitas kita masing-masing, perencanaan kita khususnya kaitan dengan kaitan dengan hibah dan bansos. Selanjutnya kami harapkan dari teman-teman Pusdatin, izin Pak Bob bertanya, Pak Bob, terkait ini. Teman-teman Pusdatin mohon sekali dibantu nanti ditertibkan agar ke depan khusus hibah bansos juga puncak terakhir adalah musrembang. Jadi supaya tidak ada lagi keraguan-raguan bagi pemerintah daerah. Setidaknya sebelum ada kita clear aturan yang lebih jelas terkait dengan itu. Kira-kira demikian yang mungkin bisa izin bertanya sedikit, Pak Bob, terkait dengan hibah parpol, bagaimana, Pak? Apakah kita harus masukkan juga ke dalam SIPD? Kemudian apakah juga harus dilengkapi dengan proposal? Karena selama ini biasanya proposalnya itu hanya di... izin Bapak, saya jujur aja belum terlalu familiar dengan hibah parpol. Ada khusus sih, Pak, ya. Karena begini, Pak, mohon maaf ya, di Jenbangda, kalau boleh kami juga mengatakan, kami belum familiar dengan namanya hibah bansos. Karena baru tahun ini kita mulai familiar menangani hibah bansos. Hibah bansos selama ini adalah bagian dari BTL, belanja tidak langsung. Dan Bangda tidak pernah mengurusin kaitan dengan belanja tidak langsung. Dan itu ada di PPAS, berkali-kali kami sampaikan. Jadi kalau mungkin ada yang seperti Bapak sampaikan, mohon kami izin kasih waktu untuk mendiskusikan dengan teman-teman Keuda maupun teman-teman Pusdatin, khusus kaitan dengan hibah bansos kepada parpol. Baik, Pak, terima kasih masukannya. Mungkin saya tidak berani menambahkan sedikit dari teman-teman Bapeda Kota Cimahi tadi, Pak. Mohon izin menambahkan dari teman-teman Bapeda Kota Cimahi. Terkait dengan hibah, bukan hibah namanya, karena kalau parpol, berdasarkan undang-undang parpol, Pak. Undang-undang parpol itu, parpol mendapatkan bansos, bukan hibah. Meskipun implementasinya nanti dalam rekening hibah bansos. Untuk teman-teman parpol, perlu Pak Bob ketahui bahwa itu diperlakukan sama dalam sistem SIPD itu, membuat akunnya, bahkan harus mengisi proposal, sementara ketentuan daripada bantuan keuangan kepada parpol berdasarkan undang-undang parpol itu tidak lagi berdasarkan proposal, Pak, tapi berdasarkan perolehan kursi di dalam DPRD. Oleh karena itu, sangat lucu kemudian kalau di dalam sistem pembuatan akun terhadap parpol untuk pemberian bansos atau bantuan keuangan kepada parpol itu digunakan proposal. Mekanisme proposal itu hanya berlaku kalau tidak ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketentuan perundang-undangan di dalam undang-undang parpol clear, Pak, bahwa bantuan keuangan kepada parpol itu adalah perolehannya berdasarkan kursi. Nah, kami kesulitan kenapa? Teman-teman di Bapeda Kota Cimahi pun pasti kesulitan
Karena di dalam pembuatan akun penerima hibah bansos atau bantuan keuangan itu harus memasukkan proposal. Teman-teman parpol kemudian bertanya kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bantuan keuangan ke parpol, loh kami selama ini tidak pernah mengajukan proposal kok. Kami mendapatkan bantuan keuangan clear kok berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, berapa perolehan kursi kami, kenapa kami harus mengajukan proposal? Yang kedua Pak, terkait mekanisme sistem. Itu ID akun itu harus dengan NPWP Pak. Jadi mohon maaf Pak, ini perlu diklarifikasi teman-teman Bangda dengan teman-teman Pusdatin, supaya tidak ada kemudian ambigu di daerah dalam implementasi ini, Pak. Mohon izin, Pak. Makasih. Setuju apa yang disampaikan oleh Pak Sibri tadi, bahwasanya memang namanya proposal itu namanya hibah ataupun bansos sekalipun itu ada namanya mekanisme proposal dan sebagainya. Itu kita setuju itu. Tetapi saya terus terang kaitan dengan politik saya nggak tahu, saya pertimbangan khusus, makanya saya nggak berani menyimpulkan saya kalau kaitan yang disebut politik ini apa, apakah kaitan dengan pemilu atau apa, saya belum pasti. Oke, apakah dengan KPU. Tetapi saya memastikan tentu saja ada mekanisme standar namanya hibah bansos, ada namanya proposal dan sebagainya. Itu yang kita pegang. Jadi yang sebenarnya menjawab ini ada teman-teman Keuda. Kami akan meminta teman-teman Keuda yang memastikan kaitan dengan hibah bansos, karena ada pejabat khusus menangani kaitan dengan hibah bansos bukan di Bangda. Nanti menjadi tantangan tersendiri bagi Bangda karena ini sudah dituangkan kepada tupoksi jadi nomenklatur sub kegiatan. Ini akan kami klarifikasi dulu dengan teman-teman Keuda. Apakah ada kekhususan pada organisasi tertentu, itu yang kami jaga. Kalau secara universal ada proposal, ada verifikasi dan sebagainya, ada tahapan-tahapannya. Tetapi kami hanya di sini belum berani memastikan kaitan dengan jikalau ada lembaga kekhususan untuk itu. Kalau memang tidak ada, berarti semuanya sama Pak. Bahwasanya mentok itu di Musrenbang, itu paling terakhir namanya usulan, tidak lebih dari itu. Kalau memang tidak ada kekhususan, maka semua berhenti di Musrenbang. Di luar Musrenbang sudah tidak ada lagi kaitan itu. Dengan harapan, dengan belajar dari pengalaman ini, kita harapkan dari Pusdatin, bahwasanya nantinya secara aplikasi kami sarankan, begitu Musrenbang langsung usulan ditutup. Itu usulan kami ke teman-teman Pusdatin. Jadi supaya ini menertibkan kepada seluruh pemerintah daerah, ataupun moral hajat kaitan dengan hibah dan bansos dan menjaga akuntabilitas kita bersama. Saya rasa demikian Bapak sekalian. Baik Bapak sekalian, sudah jam ada dari Keuda yang bisa menjawab? Nggak hadir ya dari Keuda. Mohon izin Pak Bob, mohon izin. Ya silakan. Mohon izin sudah bergabung bersama kita bersama dengan Pak Erwin. Pak, mohon izin kami monitor dulu. Selamat siang Pak Erwin. Oh silakan. Pak Erwin. Halo, selamat siang. Mohon izin Pak Erwin, apakah terdengar suara kami Pak? Erwin. Ya, siang. Oke, baik. Mohon izin silakan Pak Erwin, kami. Ya. Baik, silakan Pak Erwin. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Bob beserta tim juga. Mohon maaf saya nggak menambahkan video karena enggak tahu Pak, mereka yang mengusulkan kok Pak, bukan saya Pak. Ya, mohon maaf saya tidak menambahkan video karena lagi saya sembari mengerjakan yang lain. Saya coba membantu menjawab mungkin satu persatu dulu ya. Yang pertama tadi sempat ditanyakan usulan ya, usulan aspirasi. Dari Pusdatin itu sangat sepakat dengan Pak Bob bahwa usulan itu memang berakhirnya pada Musrenbang. Gitu. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan hibah bansos, nah ini hibah bansos itu memang diskusinya memang cukup panjang, ya. Tapi kalau misalnya hibah bansos ini boleh saya pilih antara top down tadi dengan bottom up. Bottom up itu berawal dari usulan. Ketika usulan selesai, berarti bolehkah top down ini dilakukan? Jawaban dari kami Pusdatin jawabannya boleh. Nah, SIPD tidak diurus ya, di Bangda ini. Karena top down itu
dari SKPD bisa langsung menambahkan penerimanya di KUA PPAS. Kan di KUA PPAS itu sudah masuk ke rincian belanja. Ketika memang masih ada hibah bansos yang dimasukkan, di situ bisa langsung menambahkan penerimanya tanpa harus melalui akun. Akun digunakan kalau memang dia bottom up dari bawah usulan. Itu seperti itu Pak. Itu dari tahun 2021 sudah kami sering sampaikan juga bahwa penerima itu bisa langsung dimasukkan ketika menginputkan akun belanja hibah bansos di proses inputan rincian belanja. Itu. Nah ini juga bisa dikaitkan dengan bantuan hibah, bantuan keuangan kepada partai politik. Ini saya juga melihat dari data Permendagri 90 bahwa dia masuk ke rekening belanja operasi ya 51.5 515 berapa ini? Tadi 7 kalau nggak salah ya. 51571 belanja hibah bantuan keuangan pada partai politik. Itu juga sama Pak. Jadi kalau memang misalnya proposal itu saya juga baru tahu dari teman-teman di Kota Makassar itu ada aturan baru, nanti kami juga cross check, itu memang sudah tidak pakai proposal, itu juga nggak apa-apa. Misalnya sudah menggunakan aturan baru, kami juga mengikuti dengan aturan, maka si bantuan keuangan tadi bisa langsung dimasukkan di KUA PPAS misalnya, langsung tanpa menggunakan akun lagi, jadi nggak ada proposal, langsung ditambahkan penerimanya adalah partai politik apa misalnya. Terus seperti itu. Tadi bahwa itu masuk belanja program kegiatan, jadi dia harus masuk di itu Pak. Jadi ini saya sudah melihat dari rekennya 5150701 belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke teman-teman Pusdatin. Baik, terima kasih Pak Erwin ya. Baik Bapak sekalian, sudah banyak hal kita diskusikan hari ini. Mungkin belum clear sekalipun, kita nanti ada namanya helpdesk. Silakan teman-teman daerah, silakan teman-teman daerah untuk kalau memang ada kebutuhan mendesak, mengkomunikasikan helpdesk, nanti kami kirim apanya, kami sharing alamatnya. Helpdesk-nya nggak pernah on Pak. Mohon izin Pak. Izin Pak Bob, saya ada masukan. Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi dikatakan oleh Pak, saya tidak tahu Pak Erwin atau Pak Alwi tadi yang dari Pusdatin yang nggak ada gambarnya tadi itu alokasikan perangkat daerah secara top down bisa mengalokasikan kepada penerima hibah. Dalam prakteknya Pak, kami udah coba. Pada saat kami menginput untuk rekening belanja hibah, karena kami di rancangan RKPD sekarang sudah menggunakan rincian, ya, untuk menghindari nanti crash di KUA PPAS, itu pada saat kami input, tetap dia nanti manggilnya, itu penerima hibahnya yang sudah punya akun, Pak. Kalau yang tidak punya akun, tidak bisa dipanggil, Pak, penerima hibahnya. Jadi mohon dikoreksi, Pak, statement Pak Erwin atau Pak Alwi tadi dari Pusdatin, bahwa mekanisme top down sudah dimungkinkan. Nggak bisa, Pak. Tetap nanti pada saat kita input rekening harus manggil akunnya penerima hibah yang sudah punya akun. Kalau nggak punya akun, nggak bisa dipanggil, Pak. Nah, pertanyaan saya kembali ke awal, apakah masih memungkinkan membuat akun hibah setelah musrembang? Pak Silvi, halo, selamat siang. Siang, Pak. Halo, Pak Silvi, ini rapat ini konsentrasi dulu ke RKPD. Jangan jangan semuanya Bapak tanyakan di sini. Nanti kami siapkan, saya sudah komunikasi dengan Direktur Keuangan Daerah, kaitan dengan SIPD pertanyaan Bapak akan kita selesaikan dengan mereka. Jadi hari ini rapatnya lebih konsentrasi ke hal yang lain. Jadi kalau nanti Bapak kirim ke sini, suasananya jadi kacau. Siap. Mohon dapat dipahami gitu. Kita ada aturan main gitu. Pak Bob kurang tegas dalam hal ini. Silakan Pak Bob, terus terlanjut. Siap. Makasih banyak Pak Dir. Mohon maaf Pak kalau saya kasih. Baik Bapak sekalian, banyak hal yang sudah kita diskusikan ya. Sebenarnya dinamika diskusi itu biasa-biasa saja. Yang penting kita punya niat baik sebagaimana supaya akuntabilitas berpemerintahan kita bisa terbangun dengan baik. Ada diskusi dinamika sah-sah saja. Terima kasih Pak Sibli dinamikanya. Kami nanti akan membangun komunikasi lebih clear dan teman-teman daerah kalau ada hal-hal yang belum clear, kami sudah menyiapkan helpdesk. Silakan teman-teman membangun komunikasi kalau ada belum clear, nanti akan di-sharing. Coba sharing apanya? Share dulu.
ini kontaknya, silakan teman-teman kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan terkait dengan apa tim helpdesk SIPD, ini ada hotline-nya dan ada emailnya. Yang kaitan dengan RKPD, coba satu lagi. Ini kaitan dengan kalau RKPD, Bapak sekalian bisa kontak setiap saat. Ustaz akan gedekan, digedekan. Nanti akan kami sharing di apa di chatting. Silakan teman-teman kalau nanti ada hal-hal yang masih perlu penjelasan lebih rinci, bisa kontak di nomor-nomor ini. Saya rasa demikian Bapak sekalian, banyak diskusi yang sudah kita coba hari ini coba selesaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pelaksanaan tugas kita khususnya terkait dengan posisioner RKPD, sehingga apa yang kita rencanakan bisa tersusun dalam dokumen perencanaan yang lebih baik. Saya rasa saya mohon maaf kalau ada segala kekurangan saya selama 1,5 hari berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Direktur berkenan untuk menutup acara diskusi siang ini. Kami persilakan kepada Pak Direktur. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mencermati diskusi hari ini sangat bagus. Artinya keinginan untuk melakukan silaturahmi dan konsolidasi penting. Tapi tentu saja kita harus punya focusing di dalam pembahasan itu. Jangan kemana-mana dulu, nanti semuanya jadi kabur semua. Tadi banyak isu yang di RKPD juga belum selesai. Saya mohon maaf dengan Makassar, Pak Silvi. Nanti untuk urusan Pak Silvi, saya tadi pada saat Bapak tanya, saya sudah coba komunikasi antar direktur. Kayaknya ini perlu pengendalian mitigasi secara khusus terkait hibah bansos. Oke, ini nanti akan ada pembicaraan khusus kalau ini bermasalah. Yang jelas, satu masalah Kesbangpol itu manajemennya kan menjadi bantuan keuangan. Yang kemudian masih ada persoalan apakah dengan proposal. Nah itu yang jelas itu bukan kewenangannya Mas Erwin menjawab. Karena ini keputusan atau kebijakan di tingkat direktur. Kalau Bapak paksa nggak bisa jawab gitu. Maka saya catat sebagai saya anggota tim helpdesk, saya catat di sini. Semua yang ada di sini saya rekam. Yang tidak terselesaikan oleh Pak Bob pasti akan jadi bahan bahasan kami. Itu loh. Jangan khawatir. Tindak lanjut yang Bapak inginkan juga kami jawab. Ini pun bukan pertemuan terakhir bagi kita semua. Satu itu. Yang kedua, sebagai posisi ini adalah konsolidasi, Bapak Ibu sekalian, terus terang harus kami sampaikan bahwa ini hanyalah langkah memanfaatkan teknologi. Artinya apa? Sebenarnya ini semua tugasnya gubernur sebagai wakil pemerintah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada provinsi, karena teknologi memungkinkan kita ketemu langsung melalui vidcon, kita manfaatkan supaya komunikasi kita lebih lancar. Harapannya, kami yang harapkan adalah semakin kita pada posisi bertemu ini semakin lancar, harusnya apa yang menjadi tujuan kita bisa cepat tercapai, lebih bagus daripada sebelumnya. Artinya apa? Mudah-mudahan yang tahun 2021 ini tidak ada lagi keterlambatan penyusunan RKPD. Saya tidak ingin seperti tahun kemarin ada daerah yang menetapkan RKPD tanpa lampiran. Harus diketahui, saya punya catatan ada RKPD tanpa lampiran ditetapkan dulu, sampai sekarang lampirannya belum dikirim ke kami ada. Ini kan bahaya banget. Oleh karena itu, apalagi sudah ada surat edaran KPK. Itulah yang sebabnya kami sangat serius untuk fasilitasi ini. Sehingga kita semua nyaman. Berikutnya, di dalam chatting sudah disampaikan jadwal tentatif. Tadi Pak Bos sampaikan, di jadwal tentatif itu silakan dicek untuk ke provinsinya. Kemudian kami harapkan kalau ada perbaikan segera koordinasi dengan timnya yang ada di Bangda, Des RKPD yang ada di Bangda. Semuanya sudah ada di dalam situ, sekarang komunikasikan sehingga saya berharap besok sudah bisa kami laporkan ke pimpinan, inilah jadwal-jadwal teman-teman yang mau fasilitasi RKPD. Selanjutnya kami juga berharap
tindakan seperti ini juga dilakukan oleh teman-teman provinsi kepada kabupaten kota. Sehingga ada keyakinan bahwa penyusunan RKPD ini tuntas sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Syukur lebih cepat. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami berharap teman-teman provinsi selaku gubernur sebagai wakil pemerintah dapat melaporkan perkembangannya. Secara sistem kami sebenarnya bisa mengecek melalui SIPD, daerah mana yang sedang melakukan proses. Tapi selama ini kami coba cek, ada beberapa daerah yang tidak tertib untuk menginput, sehingga proses itu tidak kelihatan. Sebagai contoh, seharusnya ada data masuk setelah musrenbang kabupaten kota, tapi setelah musrenbang kabupaten kota, data itu belum dimasukkan inputnya sama sekali. Sehingga posisi ini menjadi tanda cara kami, apakah ada persoalan, dan persoalannya di mana, kami harus segera tahu, supaya kami bisa melakukan mitigasi-mitigasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau nggak ada komunikasi, ini bahaya. Tiba-tiba nanti berakhir, akhirnya nggak jalan. Nah, langkah inilah yang kami harapkan dibantu teman-teman provinsi. Di samping kami mengandalkan sistem, kami juga masih mengandalkan manual yang dilakukan pembinaan oleh teman-teman provinsi. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap kepada teman-teman, ini sekali lagi kami membuka ruang untuk komunikasi secara terus-menerus. Bapak Ibu nggak perlu ke Jakarta, kalau pengen ke Jakarta juga nggak apa-apa, tapi tidak perlu wajib gitu. Kami silakan aja, kami buka komunikasi karena ini barang masih banyak sekali situasi yang terjadi perubahan dengan cepat. Kalau Bapak Ibu cermati apa yang ada di Menpan terkait paradigma-paradigma baru pembangunan dengan pengangkatan jabatan-jabatan fungsional yang baru ini, nah ini juga akan berdampak kepada perencanaan dan skenario manajemen reformasi birokrasi ke depan. Ini nggak kita bahas sekarang, lain waktu kalau kita sudah agak sedikit longgar, kita coba persiapkan bagaimana mempersiapkan perencanaan pembangunan versi paradigma yang baru ini yang harus kita persiapkan ke depan. Yang jelas sesuai dengan permintaan Makassar, dalam waktu dekat kita ngomongin SIPD terkait bantuan hibah. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi selamat berjuang, semoga sukses bersama, salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum. Kami serahkan